nama-nama yang diajukan itu masuk kelompok pertama atau kelompok dua kan tentu harus diklasifikasi dan semuanya kan adanya di Kejaksaan Agung. Ya diproses saja secara hukum, tidak peduli dari eksekutif atau dari legislatif atau dari yudikatif. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya tentunya harus diproses. Sahabat Kompas, adanya penambahan tersangka sejumlah 2 orang dari pihak swasta di kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG menandai babak baru Kejaksaan Agung dalam menangani kasus tersebut. Tak hanya itu, Kejagung juga membagi 2 klaster korupsi dalam kasus ini, yakni klaster jual beli titik dapur dan klaster pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain, publik juga menyoroti puluhan nama yang diduga turut menikmati aliran dana kasus ini. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Terbaru, penyidik menahan AM, Komisaris PT YAT, atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sepeda motor listrik logistik di BGN. Tersangka AM secara melawan hukum diketahui bekerjasama dengan wakil kepala BGN berinisial LP dan PPK untuk memenangkan tender meski tidak memenuhi kualifikasi. Bahwa saudara AM secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati paku yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Yang sebelumnya harga perkiraan sendiri atau HPS dan kerangka acuan kerja atau KAK telah dilakukan pengkondisian oleh pihak BGN dan tersangka. Bahwa saudara M secara melawan hukum telah mendapatkan bayaran penuh 100% atas pengadaan sepeda motor listrik sesuai dalam berita acara serah terima yang telah dimanipulasi. Seolah-olah perakitan sepeda motor telah selesai dan sesuai spesifikasi, padahal harga dan spesifikasi motor listrik tersebut tidak sesuai dengan standar barang dan kebutuhan BUMN. Tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 KUHP, dan saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Kejagung sendiri memecah konstruksi perkara ke dalam 2 klaster modus operandi untuk mempercepat pemberkasan dan memetakan aktor intelektual di balik skandal ini. Klaster pertama yakni klaster penunjukan dapur MBG dan manipulasi syarat mitra. Modusnya mencakup penunjukan langsung yayasan atau perusahaan fiktif yang secara kapasitas tidak memenuhi standar kelayakan sebagai dapur penyedia MBG. Klaster kedua yakni pengadaan barang dan jasa. Klaster ini mendalami kebocoran anggaran pada rantai pasok logistik seperti penggelembungan harga komoditas pangan. Kasus pengadaan motor listrik oleh tersangka AM juga termasuk dalam irisan modus rantai pasok ini. Imbas dari klaster bahan baku ini sangat fatal, yakni penurunan drastis kualitas gizi komponen makanan yang memicu insiden keracunan siswa di berbagai daerah. Di sisi lain, terkait nyanyian bekas Wakil Ketua BGN, Sony Sonjaya, Kejagung menegaskan komitmennya untuk tidak tebang pilih dalam respon informasi ini. Berdasarkan berbagai laporan, ada puluhan nama yang disebut-sebut dilontarkan oleh Sony Sonjaya yang memuat oknum elit politik, sejumlah kepala daerah, hingga korporasi besar yang diduga ikut kecipratan fee pemulusan tender proyek ratusan triliun ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyatakan bahwa daftar puluhan nama tersebut kini berada di meja penyidik untuk divalidasi. Sementara itu, anggota MBG Watch, Ibnu Syasmu Hidayat, menyatakan bahwa kasus ini bisa terjadi karena program MBG pada awalnya sempat berjalan tanpa payung hukum yang jelas selama hampir 1 tahun, sebelum Perpres diterbitkan di akhir tahun 2025. Jangka waktu 1 tahun, MBG ini tanpa menggunakan dasar hukum yang jelas, tanpa menggunakan dasar hukum yang itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam jangka waktu 1 tahun, itu tanpa proses hukum atau tanpa dasar hukum. Perpres terkait dengan MBG ini baru diterbitkan di akhir tahun 2025. Artinya sejak dalam kurang lebih 1 tahun ini tanpa payung hukum.
Kemudian yang kedua, kami dari masyarakat sipil dan masyarakat Indonesia ternyata dibohongi dengan proses APBN kita. APBN kita sudah dianggarkan proses untuk MBK, program MBK ini sangat banyak sekali. Bahkan masyarakat, mahasiswa, kemudian kelompok UMKM melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan salah satu di Temis menjadi kuasa hukumnya, ini mempersoalkan terkait dengan postur yang sangat besar di dalam proses penyelenggaraan MBK. Dan ternyata di dalam lanjutannya adalah adanya praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang itu seharusnya tidak dilakukan. Kini langkah tegas Kejagung mengurai 2 klaster korupsi dan menelisik puluhan nama dari nyanyian Sony Sonjaya menjadi ujian kredibilitas penegakan hukum di program prioritas pemerintah ini. Kita nanti bersama kemana ujung kasus ini. Akankah puluhan nama tersebut bisa diungkap secara pasti atau justru menguap begitu saja dan terdistraksi oleh kasus lainnya?